وذريتي بأن الله يغفر ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة. أسابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatun ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqa'il hadisi fi kitabillah afdalul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatun finnar. Wa kama qala muallim rahimahullah fi Duratul Nasihin Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir Al-Kaubawi rahimahumullah, faslun fi fadilatil udiyah wa bayanu takbiratiha. Al-hadirin al-kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, segenap tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Adzarul Haq serta jamaah sekalian yang Allah, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dengan berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkami syariah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini diagung Rasulullah sebagai umatnya istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita sekalian diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah SWT, kajian kita di malam hari ini masih melanjutkan kajian yang Ahad yang lalu tentang fadilah berkurban. Salah satu fadilahnya disebutkan oleh Rasulullah, addimu duhayakum fa innaha ala siratin matayakum. Addimu duhayakum, agungkanlah atau pilihlah korban-korbanmu. Jadi kalau kata pilih, maka carilah korban-korban itu yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk, yang tidak sakit. Karena kalau seandainya kita salah di dalam memilih korban, hingga syarat hewan korban yang akan dikorbankan itu tidak sesuai dengan syariat, maka dengan otomatis kita tidak akan mendapatkan ganjaran atau tidak mendapatkan fadilah keutamaan berkorban, tapi hanya sekedar sedekah, ya. Makanya orang yang berudiyah, orang yang berkorban, dia harus mengetahui tentang syarat dari hewan kurbannya. Insyaallah nanti pembahasan tentang syarat hewan kurban itu akan kita bahas minggu yang akan datang. Nah saudara,
Rasulullah menyatakan fa innaha, karena hewan kurbanmu kelak ala siratil matayakum, al matayakum akan menjadi kendaraan kita. Hewan kurban yang kita korbankan di alam dunia ini kelak akan menjadi tunggangan kita di alam akhirat, ya, tunggangan. Riwayat dari Anas bin Malik wa an Ali radhiyallahu taala anha annaha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, dan Anas bin Malik juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan keduanya selalu mendapatkan ridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza husiral mu'minuna min quburihim yaqulullahu ta'ala ya malaikati la tamsu ibadi rajilina bal arkabuhum ala majaibihim." Disampaikan oleh Rasulullah bersabda, "Idza husiral mu'min," tatkala Allah mengumpulkan orang-orang yang beriman, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka. Jadi nanti dikubur, setelahnya dikubur kemudian adalah alam ba'ats, di mana alam dibangkitkan manusia. Husira lil mu'min, husiral mu'minuna min kuburihim, maka Allah akan mengumpulkan orang-orang yang beriman dari kubur-kubur mereka. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berfirman kepada malaikat, "Ya malaikati, wahai malaikatku, la tamsu ibadi rajilina, janganlah engkau biarkan hamba-hambaku berjalan kaki." Ya, nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, Allah tuh berfirman kepada para malaikat, "Ya malaikatu, la tamsu ibadi rajilina, jangan kau biarkan hamba-hambaku berjalan kaki. Bal arkabuhum ala majaibihim, akan tetapi naikkanlah mereka ke punggung-punggung hewan kurbannya." Jadi nanti kita dari alam kubur ketika kita dibangkitkan itu kita menghadap Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala, atau kita berpindah dari satu alam ke alam yang lain, karena yang namanya alam akhirat itu bukan cuma surga neraka doang, ya. Alam akhirat itu panjang, alam akhirat itu banyak. Diawali dengan alam barzah atau alam kubur. Alam kubur, kemudian alam ba'ats, di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelahnya itu ada alam mizan. Dari alam mizan ada alam jaza, dari alam jaza ada alam sirat dan sebagainya, sampai dengan surga dan neraka. Masing-masing dari satu alam ke alam lain itu jarak tempuhnya sepanjang selama 70.000 tahun. 70.000 tahun. Sementara perbedaan antara alam dunia dengan alam akhirat disebutkan yauma kana lahu khamsina alfa sanatin, miqdaru khamsina alfa sanatin. Yauma kana lahu miqdaru khamsina alfa sanatin. Perbedaan atau satu hari di alam akhirat itu sama dengan perbandingannya miqdar fi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun di alam dunia. Satu hari di alam akhirat sebanding dengan 50.000 tahun di alam dunia. Itu lama sebentar tuh. Jadi kalau saatnya 70.000 tahun, ya, jarak antara alam akhirat, alam barzah ke alam ba'ats itu 70.000 tahun. Kalau alam dunianya berapa ribu tahun tuh, berapa juta tahun tuh, Masya Allah, ya. Satu hari di alam akhirat sebanding dengan 50.000 tahun alam dunia. Nah, jadi ketika nanti manusia, orang-orang yang beriman dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya, kemudian mereka kagak boleh berjalan kaki, itu orang-orang yang beriman gak boleh. Nah, Allah menyatakan, "La tamsu ibadi rajilina," janganlah engkau membiarkan hamba-hambaku berjalan kaki. "Bal arkabuhum ala majaibihim," akan tetapi tunggangkanlah atau naikkanlah mereka di atas punggung-punggung hewan kurbannya. Al majaibihim. Kenapa? Fa innahum i'tadu ar-rukubuna fid dunya.
fa innahum, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka itu i'tadu itu memang sudah terbiasa ar-raqubuna fid dunya, mendunggangi di alam dunia. Jadi di alam dunia ini memang manusia itu selalu naik kendaraan, ya. Allah tuh sebutkan manusia itu memang di alam dunia naik kendaraan. Kana fi ibtida wasalbun wa abihim muraqibuhum summa batni ummihim muraqibuhum. Yang pertama kali manusia itu ada di dalam tulang sulbi bapaknya, dia naik di dalam tulang sulbi bapaknya. Kemudian dari tulang sulbi bapaknya berpindah ke batni ummihi, ke dalam perut ibunya, dia naik lagi tuh perut ibunya, ya. Fahina waladathum ummuhum fahijra ummihim murkabahum ila ayyatam marrada'ah. Kemudian tatkala dia lahir, kemudian dia lahir dari rahim ibunya, fahijra ummuhum, dia ada di paha ibunya, artinya digendong atau di pangkuan ibunya, ya, ila ayyatam marrada'ah, sampai dia sempurna susuannya. Anak itu kalau disusut pasti digendong sama ibunya, betul gak? Pasti dipangku. Beda dengan yang namanya binatang. Kalau binatang ibunya jalan, anaknya juga jalan sambil nyusu, betul kan? Tapi kalau manusia tidak, selalu dipangku. Kalau kagak ditidurin, sama-sama tidur, ya. Summa unuqu abihim muraqabuhum, kemudian dia di atas pundak bapaknya, unuki, di atas pundak bapaknya dia gendong gendong bapaknya, ya. Ini menunjukkan juga memang dia dibiayai oleh orang tuanya, oleh orang bapaknya. Summa farasa wal bighalid muraqibihim fil barari wasanabi wasafani wazawari wazaraqi fil bahri. Kemudian dia juga menaiki kendaraan namanya farsa, yaitu kuda, wal bighal, yaitu keledai, minal maraqibin, yang menjadi tunggangan dia, bil barari, di dataran, ya, wasabana, dan juga kapal, wazawariqa, dan juga sampan, fil bahri, kalau seandainya dia melintasi atau dia berjalan di atas air atau di atas samudra, ya, di atas sungai, dia naik namanya sampan, ataupun dia menaiki kendaraan yang namanya kapal, ya. Wahina matu fa'anaqi ikhwanihim, andai dia mati, ini manusia kalau mati dia juga menaiki kendaraannya apa? Fa'anaqi ikhwanihim, ada di atas pundak-pundak saudara-saudaranya. Ya kalau mati gak mungkin disuruh jalan sendiri ke kuburan, betul gak? Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyebut bahwa kewajiban orang yang mati itu bukan 4 tapi 5, ya. Kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang mati bukan 4 tapi 5. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Yang 5 nih ditambah oleh Imam Nawawi. Apa yang 5? Menggotong atau membawa jenazahnya ke kubur, karena nggak mungkin jenazah jalan sendiri, betul nggak? Kalau jenazah jalan sendiri, saya yakin semua orang yang ada di situ pasti kabur, ya kan? Nah makanya Imam Nawawi menyebut bukannya 4 dalam kajian fikih itu kan 4, yaitu memandikan, setelah memandikan mengkafani, setelah mengkafani kemudian mensolatkan, setelah mensolatkan kemudian menguburkan. Imam Nawawi menyebut dengan satu lagi, yaitu menggotong sampai ke kuburannya. Maka pantas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sampai mati saja manusia itu masih masih berada di satu punggungnya, punggung saudaranya. Artinya masih ada kendaraan yang dipakai untuknya untuk masuk ke liang lahat. Dan saudara, kalau seandainya orang yang beriman ketika dia digotong di atasnya, ya, di atas pundak saudaranya, ini orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yang memang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana dosa-dosanya diampuni oleh Allah,
Makanya kalau seandainya kita sebetulnya bangun tidur, perbanyaklah kita bersalawat dan perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah, minta ampunan Allah. Karena kalau seandainya kita wafat, kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi orang yang akan berbahagia. Orang yang beriman dan yang berbahagia tadi, kalau seandainya diangkat di atas pundak saudaranya, dia berkata, ya, dia berkata dengan sebutan irji'uni, irji'uni, cepatkan aku, uhibbu liqa'i rabbi, aku rindu kepada Tuhanku. Ini orang yang beriman, orang yang beriman. Kalau seandainya sudah disolatkan kemudian digotong, ya, itu dia akan berteriak, dia akan mengucapkan kalimat irji'uni, irji'uni, cepatkan aku. Di dalam keterangan kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Lais bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi As-Samarqindi menyebutkan, ya, berbicara atau mengucapkan kalimat itu lantaran memang bumi itu memanggil dirinya. Anta ahabbu ala dhahri, engkau adalah makhluk yang aku cinta ketika hidup di alam dunia. Tuh, hidup di atas punggungku, kata bumi. Bumi senang kepada umatnya Rasulullah atau manusia yang ketika hidupnya dia melakukan amal-amal soleh kepada Allah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah. Itu bumi senangnya luar biasa. Maka ketika mayit itu di atas digotong, itu bumi memanggil, engkau adalah hamba yang aku cinta ketika berada di atas punggungku, walakinna wa hadza al'an fi batni, engkau akan masuk ke dalam tubuh, ke dalam perutku, ya. Maka orang yang masuk ke dalam perut bumi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu gambarannya bumi itu akan meluas menjadi 70 hasta, ya. Itu bagaikan orang yang beriman masuk ke dalam perut bumi, itu digambarkan oleh Syekh Lais bin Muhammad lewat hadisnya Rasulullah, itu bagaikan pengantin baru datang ke dalam, kemudian tempatnya itu bagaikan ruangan pengantin, ya, di mana dinding-dindingnya itu ditutupi dengan harir, dengan sutra-sutra yang begitu mewah. Kemudian juga wangi-wangi yang begitu semerbak baunya, ya, bukan bau tanah tapi bau wewangian yang begitu luar biasa. Itu orang yang beriman. Nah, beda dengan orang kafir, orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, orang yang tidak tunduk dengan hukum Allah, tidak menjalankan syariat ajaran baginda Nabi. Kalau dia digotong, itu dia akan berteriak, bukan berteriak irji'uni, tapi bukan berteriak esiruni, tapi irji'uni, kembalikan aku. Karena bumi itu mengancam, anta aghabbu ala dhahri walakinna batni, engkau adalah makhluk yang aku benci ketika ada di atas punggungku, karena selalu berbuat maksiat. Bumi itu marah kepada makhluk yang berbuat maksiat di atasnya bumi, ya. Bukan hanya Allah saja yang marah, bumi juga marah, ya. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang selalu berbuat maksiat, ketika jenazahnya diangkat, itu dia akan merasa takutnya yang luar biasa. Itu semua makhluk dengar. Hanya dua makhluk yang tidak mendengar. Siapa? Yang pertama manusia, yang kedua adalah bangsa jin. Itu nggak akan dengar apa yang diteriakkan oleh umatnya Rasulullah, atau orang yang beriman ataupun orang yang berbuat maksiat. Nah, makanya saudara, yang namanya manusia itu Allah nyatakan tuh, manusia itu la tamsu ibadi rajirina, janganlah engkau biarkan hamba-hambaku berjalan dengan kakinya, ya, karena sampai dia mati saja, wa hina matu fa'anaqi ikhwanihim, sampai ketika mati saja dia itu masih menaiki kendaraannya, yaitu di atas pundak para saudara-saudaranya. Wa hina qamu min kuburihim la tansuhum rajirina fa innahum i'tadu raqibuna wa qaddimu najaibihim. Dan ketika dia bangkit, wa hina qamu, tatkala dia bangkit minal kuburihim, dari kuburnya, la tansu, janganlah dibiarkan dia berjalan rajirina dengan kaki-kaki mereka.
fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu i'tadur rukubun wa qaddimu najaatihim, mereka telah terbiasa untuk berkendaraan dan berikanlah kendaraan mereka dari najaihim wa hiya adhiyatin, yaitu dari hewan-hewan kurban mereka, ya. Jadi memang kurban itu kelak akan menjadi kendaraan yang akan kita naiki ketika kita keluar dari alam kubur atau ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, yaitu yaumul ba'ts, ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana orang miskin yang kagak bisa berudiyah, ya, orang yang gak bisa berudiyah? Ingat, orang miskin bukan berarti gak wajib berudiyah, atau meskipun hukum berudiyah itu ada sunnah muakkad, ya. Namun yang namanya udiyah itu bukan hanya kepada orang-orang kaya saja, bukan, ya. Karena udiyah itu tidak sama, berkorban itu tidak sama sebagaimana membayar zakat. Kalau yang namanya membayar zakat kewajiban bagi orang-orang yang kaya. Orang kaya itu dia punya harta yang memang harta itu tidak bergerak, artinya harta itu tetap gitu, ya. Dia punya harta misalnya jumlah dengan nisab sebanyak 96 gram emas misalnya. Kalau 96 gram emas kira-kira berapa duit itu? 1 gramnya berapa sih? 1 juta. 1 juta berarti 96 juta dia punya uang, yang uang itu enggak dipakai buat kebutuhannya, enggak. Dia punya tuh uang bulat-bulat tuh sebesar nisabnya 96 gram emas dengan waktu 1 tahun, namanya haul. Jadi yang namanya zakat ada ada nisab, ada haul. Beda dengan yang namanya kurban. Kurban kagak ada nisabnya, ya, kagak ada nisab. Jadi kurban itu bukan hanya dibebankan kepada orang kaya saja, bukan. Tapi juga kurban bisa berlaku kepada orang miskin. Andai saja di mana orang miskin itu dia punya uang ketika jatuh waktu pelaksanaan pemotongan hewan kurban, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah atau disebut dengan Yaumun Nahar, dan 11, 12, 13 bulan Zulhijjah yang disebut bulan Yaumul Tasyrik, ya. Ada 4 hari itu, Yaumun Nahar dengan Yaumul Tasyrik. Yaumun Nahar tanggal 10 bulan Zulhijjah, Yaumul Tasyrik bulan tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Terakhirnya ada yang menyebut sebelum masuknya waktu waktu asar, ada yang menyebut qablatulu isyamsin, sebelum masuknya matahari, artinya sebelum matahari tenggelam. Kalau seandainya kita misalnya melaksanakan kurban pada saat setelah waktu asar, otomatis bukan lagi disebut dengan kurban, tapi disebut dengan sodakoh. Artinya apa? Sodakoh dapat pahala, tapi tidak sepadan dengan pahala korban. Karena pahala korban itu luar biasa, ya. Pahala korban luar biasa, seperti yang kemarin minggu yang lalu yang kita jelaskan tuh pahala kurban yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana man kharaja min baitihi ila sara'il udiyah, orang yang baru keluar saja dari tempat atau dari rumahnya, ila sara'il udiyah, di tempat di mana penjualan hewan kurban, kana lahu fi kulli khutwatin, jadi setiap langkah-langkah kakinya itu diganjar oleh Allah dengan asara hasanatin, yaitu kebajikan sebanyak 10 kebajikan. Wa maha anhu asara sayyiatin, kemudian kejelekannya 10 kejelekan dihapuskan oleh Allah. Wa rafa'a lahu asara darajatin, kemudian Allah berikan kepadanya 10 derajat keutamaan. Itu baru ketika dia niat doang, betul enggak? Baru niat, baru keluar dari rumah. Fa idza takallama fi saraiha, tatkala dia berbicara nih tentang hewan kurbannya yang mau dibeli, dia bicara nih, dia tawar menawar misalnya, atau dia tahu dia bertanya tentang keadaan hewannya, bagaimana syarat-syarat hewannya, apakah ini hewan betul-betul sehat ataukah penyakit, ya, apakah hewan ini sudah sampai usianya ataupun belum. Ada nanti ada tuh syarat hewan kurban, yang harus diperhatikan.
syarat hewan untuk dikurban. Karena kalau seandainya syaratnya tidak terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, kita pakai juga nih, misalnya kita gunakan juga nih hewan kurban untuk kita sembelih, mungkin kita tidak akan mendapatkan fadilah keutamaan kurban, cuman hanya sekedar sodako, rugi ya. Makanya harus tahu, terutama sekali itu panitia. Kalau panitia itu misalnya iuran tentang hewan kurban satu sapi untuk 7 orang misalnya ya, otomatis yang memberikan itu kan panitia ya, panitia kan, panitia harus tahu tuh panitia. Karena kalau seandainya panitia sembarangan membeli hewan kurban, akhirnya hewan kurbannya tidak memenuhi syarat sahnya pengorbanan, maka dengan otomatis tidak lagi mendapatkan pahala korban, hanya pahala sedekah. Ya kalau yang namanya orang berkorban sudah selesai, dia dapat tuh pahalanya. Cuma nanti yang menanggung adalah panitia. Makanya panitia juga harus tahu tuh, ya, hewan kurban. Insyaallah nanti yang minggu yang akan datang kita akan berbicara tentang syarat hewan kurban yang bisa dikurbankan, agar syarat ini memenuhi syariat hingga sahnya ibadah kurban betul-betul bisa dirasakan kemanfaatannya ya. Nah saudara, yang namanya berkorban itu memang amalan yang luar biasa, ganjarannya juga luar biasa. Jadi jangan sampai kita tidak yakin tentang keberadaan hewan kurban atau ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berkorban. Sekali lagi, jamaah yang Allah SWT, ketika orang yang berkorban saya berkata, wa idza takallama syara'iha kana kalimatut tasbihat, dia berbicara saja itu sudah diganjar sebagai tasbih, kalimat-kalimat yang dia keluarkan itu sebagai tasbih. Fa idza taqaddama thamnuha kana lahu fi kulli dirhamin sab'ami'ati hasanatin, ketika dia membayar harga dari hewan korbannya 1 dirham, diganjar dengan 700 kebajikan. Fa idza tarafuha 'alal ardi yuridu dabuha istaghfara lahu kullu khalqin min mawadhi'iha illa al-ardi sabiqah. Ketika kita merempahkan saja hewan korbannya di atas bumi, hendak kita potong, yuridu dabuha, ketika kita mau potong kita rebahkan dulu, itu saja ayat astaghfirullahu, beristighfar lahu kepadanya kullu khalqin, setiap makhluk min wudu min mawadhi'ah, yang ada di tempat itu, semua makhluk yang ada di tempat itu beristighfar kepada Allah untuk dirinya, ila ardi sabiqah, sampai bumi yang lainnya. Wa idza ahraqa damuha khalqullahu ta'ala fi kulli qadratin min damiha asara minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumal qiyamah. Ketika kita memotong ya, idza turbuha alal ardi fa idza ahraqa damuha, ketika darah itu menyiprat, khalaqallah, Allah menciptakan fi kulli qadratin damiha, dari setiap tetesan darah, asara minal malaikat, 10 malaikat ayastaghfiru lahu, yang beristighfar ila yaumal qiyamah, sampai dengan yaumul qiyamah ya. Jadi yang namanya ibadah kurban itu ibadah yang memiliki nilai ganjaran yang luar biasa. Kalau kita nggak hati-hati, syarat berkurbannya tidak sah, syarat kurbannya tidak sesuai dengan syariat, bukan berkorban tapi hanya sodako ya. Kalau sodako berarti kita nggak mendapatkan ganjaran kurban, yang kita dapatkan hanyalah ganjaran sodako ya. Nah saudara, bagaimana orang yang tidak punya harta, orang miskin kagak bisa berkorban. Sekali lagi, korban ini bukan hanya khusus dibebankan kepada orang kaya saja, bukan. Orang miskin pun bisa wajib berkorban ya. Artinya wajib di sini karena ada kalimat yang disampaikan oleh Nabi, kalimatnya man kana lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki kelebihan harta, keluasan harta pada saat waktu pemotongan kurban ya, yaumun nahar, yaumun tasyrik, dia punya kelebihan harta meskipun dia miskin, maka wajib tuh ya.
Karena kalau seandainya tidak, diancam oleh Rasulullah, fala yuqarribanna musallana, dia jangan dekat-dekat tempat ibadahku, kata Rasulullah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, man kana lahu sa'atan falam yudahi falyamut insan yahudiyan au insan nasraniyan. Andai orang memiliki kelebihan harta, bukan dia orang kaya, ya, bukan dia orang goni, bukan dia orang kaya, kelebihan harta. Jadi siapa saja dari umatnya Rasulullah yang punya harta ketika di yaumun nahar dan yaumun tasyrik, punya harta, bisa membeli satu ekor kurban, dan masih ada harta yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya beberapa hari, berarti ini kewajiban nih, kewajiban. Kalau dia nggak mau berkorban, falyamut insan, atau kalau seandainya dia mati tinggal dia pilih, ya, mau mati cara Yahudi atau mati cara Nasrani, ya. Jadi sekali lagi, korban itu bukan ditanggung atau bukan jadi tanggungan orang-orang kaya. Orang miskin pun bisa, hanya saja ketika orang miskin udah betul-betul nggak bisa, nggak mampu untuk beli hewan korban, kalau seandainya nanti dia mati, apakah dia juga punya kendaraan yang harus dia naikin, kan gitu kan. Sementara kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat, ya malaikati la tamsu ibadi rajilina, wahai malaikatku, janganlah kau biarkan hambaku berjalan dengan jalan kakinya. Ada nggak nih bagi orang miskin, orang yang kagak pernah ibadah, orang yang nggak pernah berkorban? Apa tuh tunggangannya? Disebutkan oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir, wa amma idza lam yakun lil mu'minina murakabat minal adhiyatin fayakunu amalu salih. Amma idza lam yakun al mu'minina, maka apabila orang-orang yang beriman itu tidak memiliki murakabut minal udhiyatin, tidak memiliki kendaraan dari hewan kurbannya, fayakunu amalu salih, maka akan diambilkan dari amal-amal solehnya, dari amal-amal solehnya nanti yang diberikan, murakiban sebagai tunggangannya. Yakhluqullahu ta'ala min amalihim salihin ba'iran yarkabu alaihi idha kharaja min qabrihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan min amalihim, dari amal-amal soleh mereka, ba'iran, yaitu unta, yarkabu alaihi, yang akan menjadi tunggangan bagi mereka, idza kharaja min qabrihim, tatkala dia keluar dari kuburnya, wa yataqaddama ila rabbih ta'ala, sampai ia menghadap kepada Tuhannya. Jadi orang-orang yang kagak berkorban pun nanti ketika keluar dari alam kuburnya, dibangunkan alam kuburnya, mereka pun punya kendaraan, tapi kendaraannya nggak sama kita, sama orang yang berkorban. Karena nanti kendaraannya diciptakan oleh Allah dari amal-amal solehnya. Nah sekarang amal kita diterima sama Allah tidak, kan gitu ya. Terkadang juga manusia itu amalnya tidak diterima sama Allah lantaran rukun dan syaratnya dia nggak ketahui, dia nggak paham. Banyak orang yang merasa beramal tapi amalnya tidak diterima oleh Allah lantaran tidak sampai atau tidak sahnya atau tidak diterimanya kurangnya syarat dan rukun di dalam beramal. Amal itu ada syarat dan rukun, ya, kagak bisa kita beramal. Makanya ada yang namanya kajian fikih, ada yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu untuk mengetahui, untuk memahami bagaimana tata cara ibadah